Oke, adik-adik, selamat sore adik-adik semuanya. Sore Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini adik-adik udah hadir 4 orang ya. Yang lainnya mungkin menyusul. Tadi yang isi absen untuk tes pretestnya lumayan banyak ya. Cuman mungkin masih dalam perjalanan. Oke, untuk nilai tryout adik-adik di sini secara umum nilainya untuk tryout 6 ini udah bagus lagi ya. Sekarang sudah banyak lagi yang nilai 700, bahkan ada yang 900 nih ya. 923, terus ada 849, terus ada juga yang 600 ya. Nah, terus untuk yang ikut tryout kali ini tidak ada nilai 0 ya. Jadi nilainya sudah sangat bagus sekali. Mudah-mudahan adik-adik bisa terus mempertahankan ini ya, dan dilatih terus ya. Soal-soal tryout yang sudah dikerjakan itu review ulang ya adik-adik. Direview ulang, dipahami betul-betul cara mengerjakannya, bagaimana proses langkah-langkah penyelesaian soalnya, itu yang paling perlu ya. Oke, itu untuk tryout yang ke-6. Ya, kakak melihat ini sangat bagus. Mudah-mudahan bisa terus dipertahankan ini terus ya. Polanya sudah sangat mantap sekali. Untuk yang materi sekarang, kita masuk ke lingkaran ya. Jadi bersama lingkaran, ya kalian yang mengerjakan ini 14 orang ya. Jadi harusnya hadir 14 ini, tapi belum. Nah, di sini nilainya paling tinggi 100 untuk lingkarannya. Jadi sudah dapat nilai 100, bagus ya. Dari 5 soal ini ada yang sudah mendapatkan nilai 100. Ini materi lingkaran kita. Nah, jadi tapi yang paling rendah itu masih ada yang 0 ya. Kayak gitu ya. Jadi nilai paling tinggi dapat 100. Ini paling tinggi ini dapat 100 nih. Tapi yang paling rendah dapat 0 juga, ada yang 0 masih ya. Yang 100 itu 2 orang. Yang 0 itu 1 sih. 1 orang aja. Terus ada yang 80, 3 orang, 60 itu banyak ya, 60 itu berapa? 4 orang, terus ada 42 orang, terus ada nilai 20 juga gitu ya. Secara umum sih rata-ratanya ini menengah lah. Jadi adik-adik ada yang banyak yang bisa, tapi masih banyak yang belum ya. Mungkin yang belum sudah pada lupa lagi ya rumus lingkarannya. Jadi sebenarnya di situ soal lingkarannya ini kita untuk pemahaman dasar aja ya. Maksudnya dia di sini tidak dikombinasi dengan bab yang lain, oke? Jadi kalau lingkaran misalkan dikombinasi dengan bab lain, mungkin dengan dimensi 3 atau bangun datar gitu ya, atau dengan persamaan kuadrat, atau mungkin dengan turunan ya, dengan limit apa dan sebagainya, soal lingkarannya dikombinasi ke sana, itu adanya di soal tryout. Kalau kita belajar begini ini, kita belajar bab demi bab ya. Sebetulnya dengan menguasai bab, kalau kita benar-benar menguasai bab lingkaran misalkan, ketika lingkaran itu dikombinasi dengan fungsi kuadrat misalnya, atau dengan garis misalnya gitu ya, maka kita akan mudah mengerjakannya karena kita sudah paham betul dengan lingkarannya. Gitu. Nah, di sini kita mulai dari definisi lingkaran. Kalau masalah definisinya ini ya, definisi lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu.
Jadi tempat kedudukan ya, letaknya titik-titik yang berjarak sama, di mana jarak yang sama itu dinamakan radius atau R. Terhadap suatu titik tertentu kita sebut titik pusat atau P ya. Jarak sama itu disebut jari-jari, titik tertentunya itu disebut pusat. Itulah pengertian dari lingkaran. Nah, persamaan lingkaran, nah ada 3 bentuk di sini ya. 3 bentuk persamaan lingkaran. 1, 2, 3 ya. Nah, 3-3 ini mudah-mudahan adik-adik bisa paham. Yang pertama, kalau pusatnya 0,0. Jari-jarinya R gambarnya seperti ini. Ada koordinat kartesius XY ya. Nah, semua koordinat kartesius XY ini pusat lingkarannya itu yang di sini, di O ini. No, rajambul. Ini pusatnya gitu. Kemudian ini lingkarannya ya. Maka setiap jarak titik pada lingkaran ini terhadap titik O ini itu adalah sama. Dan itu di sini disimbolkan sebagai jari-jari. Nah, ini sebenarnya ini dibuat garis siku-siku gini ya. Nah, jadi ini dari rumus Pitagoras didapatkanlah bahwa R itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Jadi ini dari rumus Pitagoras. Kalau titiknya ini X, Y, maka persamaan yang kita dapatkan dari rumus Pitagoras adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka inilah yang dinamakan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 ya, pusat koordinat dengan jari-jari R. Rumusnya ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau pusatnya dipindah, bukan lagi 0,0 ya, tapi pusatnya pindah ke A, B. Tapi dengan jari-jari yang tetap, yaitu R gitu ya. Nah, pusatnya ini nih. A, B ya, ini A, ini B. Nah, ini lingkarannya. Nah, ini siku-siku, segitiga siku-sikunya ya, tetap digambarkan gitu. Maka persamaan lingkarannya adalah ini. X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat. Ya. Berarti ini pusatnya A, B dan jari-jarinya R. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang namanya persamaan umum lingkaran. Jadi kalau yang dua ini, 1 dan 2 ini disebut persamaan dasar ya, atau bentuk dasar. Dua-duanya ini disebut sebagai bentuk dasar. Bentuk dasar persamaan lingkaran ya. Nah, jadi ini adalah bentuk dasar persamaan lingkarannya. Nah, sedangkan yang ini namanya bentuk umum ataupun persamaan umum. Persamaan umum ini didapatkan dari persamaan dasar ini ya. Jadi persamaan lingkaran adalah ini. X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Maka kalau persamaan umum lingkaran seperti ini, pusatnya itu adalah min setengah A, min setengah B. Dengan jari-jari adalah akar dari min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat dikurang si C-nya ini. Nah, pusatnya ini kakak lebih suka dituliskan A, B aja lagi pusatnya gitu. A kecil, B kecil. Sehingga rumus jari-jari ini dapat kita tuliskan itu rumus jari-jari ini dapat kita tuliskan R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C gitu. Nah, ini lebih sederhana nulisnya daripada kayak begini. Nah, itu contoh ini adalah pengertian dasar dari persamaan lingkaran.
Nah, kita lihat contohnya. Contohnya adalah sebagai berikut ya. Nah, contohnya di bawah sini ya. Contoh seperti ini. Nomor 1. Pusat dan jari-jari lingkaran 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat ditambah 3x dikurang 6y dikurang 3 sama dengan 0 adalah. Nah, kita tahu tadi persamaan umum lingkaran rumusnya seperti ini. X kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, kayak gini kan tadi persamaan umum lingkarannya. Maka kalau persamaan umum lingkarannya seperti ini, kita dapatkan pusatnya itu adalah min A per 2, min B per 2. Di mana ini kita simbolkan juga misalkan sebagai A, B gitu kan. Nah, terus kita dapatkan jari-jarinya R sama dengan akar dari A kuadrat ini tambah B kuadrat dikurang si C. Nah, kita perhatikan di sini bahwa di depan X kuadrat dan Y kuadrat itu harus angka 1, nggak ada angka lain kan di sini. Maka lingkaran kita ini pun harus kita buat di depan X kuadratnya dan Y kuadratnya harus angka 1. Nah, di sini kan soalnya 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat ditambah 3x ditambah kurang mana ya, dikurang 6y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita buat menjadi x kuadrat tambah y kuadrat ya, kita bagi 3 gitu kan. Nah, maka dapatlah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah x dikurang 2y dikurang 1 sama dengan 0. Maka dari sini jelas bisa kita lihat bahwa A-nya 1, B-nya minus 2, C-nya minus 1. Nah, dalam pikiran kita bertanya, ini kan bisa dibagi 3 karena ini 3x kuadrat, ini 3y kuadrat. Bagaimana kalau ini nggak sama? Yang satu 3x kuadrat, yang satu misalkan 5y kuadrat. Nggak bisa dong dibikin jadi 1. Nggak bisa. Terus itu bagaimana lingkarannya? Nah, kalau di depan x kuadrat dan y kuadrat angkanya tidak sama, maka itu bukan lingkaran. Ya. Kalau dia tidak sama, maka dia bukan lingkaran. Terus kalau bukan lingkaran, apa dong? Dia adalah elips. Ya. Jadi dia nggak bulat, dia lonjong. Maka itu elips. Jadi persamaannya jadi persamaan elips, bukan persamaan lingkaran. Jadi kalau lingkaran ya dia harus sama yang di depan x kuadratnya sehingga bisa dijadikan 1 seperti ini. Maka kalau sudah 1 seperti ini, dapat kita cari pusatnya ya. Pusatnya sesuai rumus kita berarti pusat sama dengan min A per 2, min B per 2. Berarti di sini min setengah gitu ya. Ini kan A-nya 1 gitu ya. Berarti min setengah, minnya min 2 ya. Berarti min 2 per 2 gitu ya. Sehingga hasilnya adalah min setengah, 1. Nah, itulah pusatnya.
Kemudian pusat ini kita simbolkan dengan huruf kecil, A kecil dan B kecil. Maka nilai radiusnya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C besar. Maka sama dengan akar dari min setengah ditambah 1 kuadrat dikurang si C-nya adalah min 1. Nah, ini hasilnya sama dengan ini kuadrat ya. Jadi 1/4 tambah 1 ditambah 1 juga. Nah, ini sama dengan akar 9/4. Akar 9/4 itu adalah 3/2. 3/2 berarti 1,5. Maka pusatnya min 0,1 dan jari-jarinya 3/2. Maka di sini kita dapatkan jawaban untuk soal ini adalah yang C ya. Nah, seperti inilah contoh untuk soal persamaan lingkaran kita ya. Atau mungkin bisa juga kita lihat di soal di soal CBT kita tadi yang sudah adik-adik kerjakan. Ini kita share nih. Nah, ini juga ya, seperti ini sebagai contoh ya. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di titik pangkal. Titik pangkal itu tadi O ya, 0,0 dan melalui titik 6,8. Nah, di sini yang kita perlukan adalah jari-jarinya ya. Kalau kita perhatikan ilustrasi lingkarannya adalah seperti ini. Ini ada pusat koordinat O 0,0. Nah, ini dia. Pusatnya di sini gitu. Sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, kita bikin misalkan lingkaran warna merah misalnya nggak apa-apa. Saya lingkarannya berpusat di sini tapi gambarnya nanti sembarang aja. Nah, gitu ya. Kita geser aja ke situ. Nah, ini dia. Jadi pusatnya di O itu ya. Jadi berpusat di O, maka jari-jarinya nanti dari O ke titik, misalnya titik 6,8-nya di sini. Nah, gitu. Jadi yang ini itu adalah titik 6,8. Sini 6, sini 8. Nah, gitu. Anggaplah titik ini titik P ya, 6,8. Nah, jadi jari-jarinya itu kan ini. Jari-jarinya adalah jarak titik O ke titik P. Jadi jari-jari adalah jarak titik O, katakanlah kita sebut titik O itu X1, Y1 yaitu 0,0 ke titik P ya. Ke titik P ya, katakanlah kita sebut sebagai X2, Y2. Maka dalam hal ini titiknya adalah 0,8. Nah, itu dia.
Nah, maka jari-jarinya itu jarak antara dua titik ini gitu kan, dari O ke 6,8 ini, maka rumus jarak antara dua titik adalah R sama dengan akar dari, katakanlah kita tulis X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Sehingga jari-jarinya dapat kita hitung. Akar dari 6 dikurang 0 kuadrat ditambah 8 dikurang 6 kuadrat. Dikurang 0 ya. Dikurang 0 kuadrat. Maka di sini kita dapatkan hasilnya akar dari 36 ditambah 84. Akar dari 100. Maka sebetulnya jari-jarinya 10. Nah, diketahui jari-jari R-nya 10, pusat koordinatnya 0,0, maka ingat tadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100. Jadi jawabannya C ya. Oke, itu nomor 1 ya adik-adik semuanya. Tolong itu dicatat. Kemudian dipahami. Bagi adik-adik yang belum paham boleh ditanya ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ke nomor 2. Kita lihat nomor 2 seperti apa soalnya. Oh, ini udah main garis singgung ya. Kalau begitu teorinya lanjut dulu. Kalau sudah garis singgung. Ini garis singgung lagi nggak? Oh iya, garis singgung. 4 garis singgung. Garis singgung semua cuy. Sama ada tali busur 1. Oke. Baik, sekarang teorinya kita lanjut lagi. Yang tadi. Supaya kita sampai kepada teori garis singgung. Oke. Kita lihat ke atas dulu. Oke, tadi pengertian lingkaran dan bentuk umum bentuk dasarnya sudah. Selanjutnya ada yang namanya kedudukan lingkaran ya. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Disebut juga itu kuasa titik ya. Jadi ini kita namakan sebagai kuasa titik. Jadi kuasa titik dan garis ya, kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Untuk titiknya misalkan kita sebut sebagai titik M, H, K. Maka ada 3 kemungkinan posisi dari titik itu terhadap lingkaran ya. Misalnya ini lingkaran. Ini pusatnya O, maka ada 3 titik lingkaran kemungkinan posisinya. Jika lingkaran itu yaitu H kuadrat ditambah K kuadrat ditambah AH tambah BK tambah C lebih kecil dari 0, maka titik itu di dalam lingkaran sini. Tapi kalau persamaan lingkarannya lebih besar daripada dia sama dengan 0,
maka titik itu ada pada lingkaran. Misalkan titiknya ini. Nah, ini ada pada lingkaran itu nih. Selanjutnya, kalau h kuadrat tambah k kuadrat itu lebih besar daripada 0 ya, atau alias positif, maka titiknya itu di luar lingkaran sini. Bisa di luar sini di mana aja ya. Keliling juga bisa di mana aja letaknya itu. Yang penting di keliling lingkarannya. Jadi seperti ini kasusnya, gambarnya. Jadi di sini yang perlu kita lihat tinggal apakah dia kurang dari 0, sama dengan 0, atau lebih dari 0. Maka dari kuasa titik itu menentukan kedudukannya terhadap lingkaran. Oke, kemudian ada juga kedudukan garis terhadap lingkaran. Ini kalau kita perhatikan di sini ada lingkaran, ada garis. Kemudian jarak garis terhadap lingkaran ini disebut D. Sedangkan ini jari-jari lingkaran dari pusat ke lingkarannya. Garis memotong lingkaran di dua titik apabila D lebih kecil dari R untuk D positif. Jadi kalau jarak titik terhadap lingkaran itu, jarak titik pusat lingkaran terhadap garis itu lebih kecil daripada jari-jari si lingkaran itu, sudah bisa dipastikan si lingkaran dan garis berpotongan di dua titiknya. Dan kemungkinannya hanya dua, berpotongan di dua titik seperti ini. Ada tiga, sorry. Terus ada nggak berpotongan di 4 titik, yang nggak mungkin kan gitu ya. Jadi 2 titik, ilustrasi seperti ini. Jadi ketika D-nya lebih kecil daripada jari-jari lingkaran, maka garis itu memotong lingkaran lingkaran di 2 titik. Ya, ini tolong dipahami ya. D itu adalah jarak titik pusat ya. D sama dengan jarak titik pusat. Jarak titik pusat lingkaran ke garis ya. Nah, itu tuh. Jadi D itu jaraknya. Bagaimana menghitungnya? Kita menggunakan jarak titik terhadap garis ya. Kalau ada titik Px1, Y1, titik Px1, Y1, jaraknya terhadap garis AX ditambah BY ditambah C adalah AX1 dibagi akar dari, nah ini mudah-mudahan kalian nggak lupa rumus ini ya. Ini kita sebut rumus jarak titik terhadap garis. Biasanya ini dipositifkan ya, karena bisa saja dalam menghitung kita dapatnya negatif. Maka kalau hasil negatif tinggal dipositifkan saja. Oke.
Ini ya cara menghitung jarak titik pusat lingkaran ke garis ya, seperti ini, atau ini rumus jarak titik ke garis. Jangan lupa ya rumusnya. Jadi nanti garis itu akan menyinggung lingkaran kalau D sama dengan R, jarak pusat ke garisnya sama. Ya, maka garis itu akan menyinggung lingkaran. Jadi jarak pusat ke lingkaran sama dengan jari-jari. Ya. Di sini ada kata-kata D ya, D lebih dari 0, D sama dengan 0. Ini kalau persamaan garis, diketahui persamaan garis ya, kalau ini kasusnya. Kenapa D positif dia bilang? Diketahui persamaan garis. Nah, kemudian persamaan garis itu kita substitusikan ke lingkarannya. Nah, nanti kita tentukan determinannya. Ya, jadi kita bisa menentukan determinannya. Nah, kalau determinannya itu positif, maka kedua garis dan lingkaran berpotongan di dua titik yang berbeda. Jadi D di sini adalah diskriminannya. Diskriminan. Begitu juga garis menyinggung lingkaran kalau D sama dengan R. Dan kalau diskriminannya 0 gitu, maka garis menyinggung lingkaran. Kalau persamaan lingkarannya diketahui ya, kalau nggak diketahui ya pakai D sama dengan R. Nah, selanjutnya garis di luar lingkaran. Ilustrasi seperti ini ya. Garisnya berada di luar. Sedangkan pusatnya di sini, garis di sini. Ini ke sini terputus ya. Maka ini disebut garisnya di luar lingkaran. Syaratnya apa? D-nya lebih besar daripada R-nya. Jadi jarak pusat ke garis tersebut oke. Dan kalau dicek diskriminannya ya itu akan negatif ya. Di sini garisnya itu berarti dibikin persamaannya dulu ya. Persamaan garisnya misalnya Y sama dengan MX tambah N. Nah, maka Y MX tambah N ini kita substitusikan ke lingkaran. Terus kita cari diskriminannya. Itulah kedudukan titik maupun kedudukan garis terhadap lingkaran ya. Sekarang lanjutkan dulu teori ringkasnya ini. Silakan di SS ya. Nah, ini dia. Persamaan garis singgung lingkaran. Nah, kita sekarang masuk ke persamaan garis singgung setelah kita tahu kedudukan tadi ya. Maka persamaan garis singgung lingkaran di sini ada 3 ya. Ini yang di tabel 2, terus ada nanti yang di luar tabel. Nah, persamaan lingkaran untuk yang pusatnya 0,0 ini ya. Seperti ini dia. Ini untuk pusatnya A, B, seperti ini dia. Kalau yang ini bentuk umum ya. Bentuk umum. Nah, jadi persamaan garis singgung lingkaran kalau pusatnya di 0,0, nah ada 2 kemungkinan di sini kan. Diketahui titik X1, Y1. Jadi persamaan garis singgung lingkaran melalui titik X1, Y1 pada lingkaran tersebut ya. Harus ada pada lingkaran itu ya. Ingat itu kuncinya, harus ada pada lingkaran. Maka persamaan garisnya adalah ini.
tinggal X kuadrat dan Y kuadrat ditukar menjadi X1X dan Y1Y. Itu namanya prinsip bagi adil. Prinsipnya ada ditulis di bawah ini. Ganti X kuadrat menjadi X1X dan Y kuadrat menjadi Y1Y. Atau kalau X setengah X setengah dalam kurung X ditambah X1 ditambah Y setengah dalam kurung Y tambah Y1 ya. Itu prinsip bagi adil ini ya. Jadi kalau X kuadrat diubah menjadi X1X, Y kuadrat diubah menjadi Y1Y, sedangkan X diubah menjadi setengah X ditambah X1 gitu. Jadi inilah kedudukan persamaan garis singgung lingkaran. Jadi untuk pusatnya A, B seperti ini ya. X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat dibuat menjadi persamaan garis singgung. X min A dikali X min A. X1 min A ya, dikali X min A. Terus ditambah Y1 min B dikali Y min B. Hasilnya sama dengan R kuadrat. Itu untuk persamaan garis singgung pada lingkaran yang pusatnya di A, B. Kalau yang bentuk umum jadi kayak begini. X kuadratnya ya sesuai prinsip bagi hasil jadi X1X, Y kuadratnya menjadi Y1Y. Kemudian si X-nya setengah X tambah X1 dan si Y2-nya setengah Y tambah Y1. Itu untuk garis singgung pada lingkaran. Sekarang garis singgung dengan gradien M ya, ini dengan gradien tertentu. Bagaimana persamaannya gitu ya. Di sini dapat kita lihat untuk lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari R yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garisnya sangat mudah di sini. Yaitu Y sama dengan MX tambah kurang M Y sama dengan MX tambah kurang R akar dari 1 ya sama aja lah ya, M kuadrat plus 1. Nah, itu kalau pusatnya 0,0 rumusnya seperti ini. Ini dihafalkan ya rumus ini. Terus persamaan garis singgungnya. Nah, kemudian kalau pusatnya A, B, rumus persamaan garis singgungnya ini. Y min B, perhatikan ya. Sama dengan MX min A. Rumusnya mirip dengan ini sebenarnya. R akar dari M kuadrat plus. Terus kalau bentuknya bentuk umum, bagaimana persamaan garisnya kalau diketahui gradien? Dia tidak punya cara tersendiri. Caranya sama dengan diketahui pusat A, B-nya ya. Jadi intinya ya yang perlu dicari di sini hanya pusat lingkarannya saja, supaya kita tetap bisa memasukkan nilai B dan nilai A ini. Ya. Nah, kemudian nomor 16. Rumus ini dapat memisalkan garis tersebut MX tambah singgungkan dengan mengakar, maka didapat nilai M. Iya. Cuman ini teori ini semudah itu ya, mengatakan mencari persamaan garis singgung ini. Itu tidak semudah ini ya, jalannya panjang banget itu.
Oke, ini rumus persamaan garis singgung melalui titik X1, Y1 pada lingkaran dan diketahui gradien M ya. Tolong diingat rumus-rumus ini. Dihafalkan ya tabel ini. Sekarang masih ada yang ketiga ya. Yang ketiga masih ada di sini. Nah, ini dia yang ketiga. Kalau tadi melalui titik X1, Y1 pada lingkaran, terus dengan gradien M yang kedua. Nah, di sini ada yang ketiga, diketahui titik juga, tapi titik itu di luar lingkarannya. Seperti ini. Ini misalkan titik P ya. Nah, gitu. Dia pengen menyinggung lingkaran ini. Maka ini garis singgungnya. Jadi garis singgung ini, garis singgung itu akan selalu di sini siku-siku ya. Ini pusat lingkarannya. Lingkarannya di sini misalnya ya. Ini nah, ini kalau di sini pusat lingkaran, ini ke sini itu siku-siku ya. Ini ke sini juga siku-siku. Ini O ya, tapi kalau X1, Y1 dan X2, Y2 ini garis polar ini dia tidak siku-siku ya terhadap lingkaran, terhadap garis singgung ini. Yang siku-siku itu adalah jari-jari ya. Nah, di sini untuk melalui titik X1, Y1 di luar lingkaran itu banyak banget caranya. Cara yang pertama di sini memisalkan persamaan garis singgungnya itu sebagai ini. Y min Y1 M X min X1 rumus persamaan garis ya. Di mana X1 Y1-nya ya titik yang di luar lingkaran ini. Maka dari situ nanti kita mendapatkan hubungan antara M dengan lingkarannya gitu ya. Dengan mendiskusikan misalkan X-nya atau Y-nya. Nanti didapat nilai M-nya. Kalau sudah dapat nilai M, udah selesai kan. Persamaan garis singgung lingkarannya bisa diketahui kayak gitu. Dengan persamaan ya, jadi persamaan itu dimisalkan tadi kemudian disubsidi ke persamaan lingkarannya. Setelah itu syaratnya diskriminannya 0 karena bersinggungan. Dari syarat diskriminan 0 ini didapatkan nilai M. Cara ini ribet ya untuk mendapatkan nilai M-nya. Kakak nggak pakai cara ini. Cara garis gunakan polar juga enggak saya yang di bawah ini ya. Persamaan garis polarnya dibikin dulu. X1X, Y1 sama R kuadrat. Dipotongkan dengan lingkarannya, maksudnya disamakan ya. Didapat nanti 2 titik potong gitu kan. Terus karena titik potong lateral lingkaran dibuatlah persamaan garis singgung seperti ini. Nah, ini bagi saya juga lumayan memusingkan. Jadi kakak untuk menjawab kasus yang ketiga ini dengan titik di luar lingkaran, kakak tetap menggunakan pemisalan persamaan garis seperti ini. Ya. Tapi saya menggunakan jarak titik terhadap garis gitu. Pemisalannya tetap ada yang ini. Cuman di sini pemisalannya misal itu yang mudah aja, misalkan Y sama dengan MX plus N gitu. Nah, kan nanti diketahui titik X1 Y1 itu titik di luar lingkaran itu, maka dia disubstitusikan ke sini. Ya. Jadi nanti di sini Y1 sama dengan MX1 ditambah N.
Nah, dari sini kita dapat nanti hubungan antara N dan katakanlah M ini. Misalnya Y1 dikurang MX1. Nah, setelah itu persamaan garisnya ini saya ubah jadi bentuk implisit, sehingga nanti dia jadi bentuknya begini. MX dikurang Y tambah N sama dengan 0. Nah, kemudian jarak pusat lingkaran A, B ke titik ini itu adalah jari-jari. Nanti dari rumus itu dapatlah nilai dari M ini. Kenapa? Karena antara N dan M itu sudah ada hubungannya di sini. Sementara X1, Y1 itu adalah sebuah bilangan gitu kan, titik kan. Jadi dapatlah nanti nilai M-nya itu. Kalau pusatnya misalkan A, B, sesuai jarak titik ke garis, nanti R-nya itu sama dengan nilai mutlak dari, berarti di sini M dikali A, dikurang si B ini gitu loh ya, ditambah si M, dibagi akar dari, nah M kuadrat plus 1 gitu. Disinilah munculnya M itu. Nah, nanti M-nya akan didapatkan seperti itu ya. Jadi saya menggunakan cara ini, cara pemisalan. Daripada cara yang mereka bikin ini ya, yang bikin buku ini benar ini memang. Tapi apalagi cara pertama ini kadang, waduh rumit ini. Dengan dimisalkan seperti ini, disubstitusikan ke lingkarannya, kita kuadratkan, wah bentuknya nggak karu-karuan. Kadang bisa sampai ketemu pangkat 4 nanti. Setelah itu baru difaktorkan, mencari M-nya. Dengan syarat diskriminan 0 ya, karena bersinggungan dengan lingkaran, kayak gitu. Itu panjang. Maka lebih sederhana ini. Lebih mudah. Karena R-nya sudah kita tahu. M dan N ada hubungannya di sini. Jadi nanti bisa dibuat dalam persamaan M semua. A, B pusat udah dapat dong M-nya ini. Hah? Iya, betul. Yang penting kita M-nya saja. Kalau sudah dapat M-nya pasti dapat N kan gitu ya. Sehingga garis singgungnya diketahui. Yang ini. Oke, itu teori untuk persamaan garis singgung. Selanjutnya teorinya lagi adalah nah ini hubungan dua lingkaran ya, itu teori yang terakhir. Di bawahnya udah latihan soal aja. Jadi hubungan dua lingkaran ini saya harap adik-adik bisa paham ini. Di situ sudah diberikan ilustrasi dengan jelas. Ada 6 kemungkinan hubungan dua buah lingkaran ya. Nah, di sini yang pertama, yang akan kita berikan nomor ini. Hubungan yang pertama adalah ini. Garis dan dua buah lingkaran itu terletak di luar satu sama lain, seperti ini, terpisah ya. Terpisah berarti dengan syarat D-nya, D itu adalah jarak pusat lingkaran ya. Jadi pusat lingkaran itu kan pastinya kita bisa mencari jaraknya, yaitu dengan menggunakan jarak titik terhadap garis gitu kan. Jadi jarak pusat lingkaran sama dengan D gitu ya. Jadi kalau jarak pusat lingkaran itu jauh lebih besar daripada hasil penjumlahan jari-jarinya, maka lingkaran itu pasti terpisah sesamanya seperti ini. Ya, jadi kita hitung jarak pusatnya, terus kita hitung jari-jari lingkarannya, R1 misalkan, R1 adalah jari-jari lingkaran besar ataupun lingkaran kecil, bebas ya. Begitu juga R2 gitu. Nah, kalau ternyata si jarak pusat ini jauh lebih besar daripada penjumlahan kedua jarak pusat lingkaran ini, maka lingkaran tersebut terletak di luar sesamanya atau saling terpisah. Seperti ini kedudukannya. Kemudian kita yang kedua sini aja ya, yang kedua ini.
Bersinggungan di luar, jadi ini makin nempel nih, ini makin dekat ke sini nih, bersinggungan di luar begini. Itu kalau jarak pusat lingkarannya, ya, jarak pusat lingkaran antara pusat 1 dan pusat 2, jaraknya sama persis dengan ini. Jari-jari kedua lingkarannya dijumlahkan, sama persis dengan R1 ditambah R2. Maka lingkaran itu bersinggungan di luar, seperti ini. Kemudian yang ketiga, berpotongan di dua titik, yaitu titik ini dan titik ini. Nah, ini lingkaran ini berpotongan, sedangkan pusatnya ini. Bagaimana kejadian berpotongan bisa terjadi? Syaratnya agak rumit di sini ya. Di sini syaratnya adalah untuk yang ketiga, nilai mutlak dari R1 dikurang R2. Karena kadang-kadang kita nggak tahu apakah R1 lebih besar dari R2 gitu ya. Jadi dimutlakin aja, yang penting hasilnya positif. Terus si D, nah berada di antara mereka gitu loh. Maka kalau kasusnya seperti ini, maka lingkaran tersebut berpotongan di dua titik. Jadi jarak pusatnya itu lebih kecil dari R1 ditambah R2, tapi dia si jarak pusat itu masih lebih besar dari hasil pengurangan kedua jari-jarinya begitu. Yang namanya jari-jari dua-duanya pasti positif ya. Terus kenapa dinilai mutlakkan di sini ya? Kan kita nggak tahu R1 atau R2 yang lebih besar. Kalau kecil dikurang besar kan negatif. Nah, masa jarak negatif? Jadi untuk membuatnya positif kita nilai mutlakkan di sini. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini bagaimana kalau jarak pusat lingkaran itu dengan selisih jari-jarinya sama persis? Begini. Nilai mutlak R1 dikurang R2. Nah, ini sama persis nih. Dia bukan sama dengan R1 tambah R2 ya, tapi ini. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka lingkarannya itu ada di dalam. Kayak gini. Di dalam dan bersinggungan ya. Bersinggungan. Ini. Itu kasus keempat ya. Jadi kalau R1 dikurang R2 persis sama dengan jarak pusat kedua lingkaran itu, maka lingkaran kecil ada di dalam lingkaran besar, maksudnya bersinggungan dalam ya. Kayak gitu. Terus untuk kasus yang kelima, kalau D itu bahkan, jarak pusat itu bahkan lebih kecil daripada hasil pengurangannya. Nah, ini lebih parah lagi. Jadi D ini hasil pengurangannya pun dia bukan lagi sama, tapi malah lebih kecil lagi gitu, lebih kecil dari R1 kurang R2 gitu. Berarti ini ya lingkarannya kecil banget, lingkaran kedua itu. Berarti dia di dalam lingkaran itu ya. Nah, kemudian ada lagi lingkaran sepusat. Kalau sepusat udah jelas lah ya. Jarak kedua pusatnya nggak ada dong. Lawang sepusat. Jadi lingkaran satu dan lingkaran dua ini pusatnya sama di sini. Nah, ini jari-jari kecil, ini jari-jari gede gitu. Seperti ini kira-kira kedudukan dua buah lingkaran ya. Keterangan D jarak antara pusat-pusat lingkaran S1 dan S2 adalah jari-jari yang masing-masing lingkaran. S1 dan S2 jari-jari lingkarannya. Oke, teorinya sampai di situ ya, adik-adik. Jadi yang paling perlu adalah kedudukan garis dan titik terhadap lingkaran, persamaan garis singgung lingkaran, dan kedudukan dua buah lingkaran. Itu yang paling penting. Ya, kalau kalian sudah menguasai itu, biasanya yang keluar itu di lingkaran itu tentang garis singgung seperti itu. Atau kadang ya pusat, jari-jari kayak gitu ya pertanyaannya.
Oke, sekarang tinggal latihan soal ya. Nah, tadi ini satu sudah kita bahas. Tinggal nomor 2 ya. Ini kayaknya harus dihapus supaya kita bisa nulis di sini. Oke, adik-adik sekarang nomor 2 ya. Yuk kita perhatikan nomor 2 ini. Persamaan lingkaran yang berpusat di 2,3 ya. Berarti ini pusatnya 2,3A, B. Melalui titik ini, nah melalui titik katakanlah titik X1, Y1. Nah, jadi sebenarnya sih kalau kita buat ilustrasinya begini. Aduh. Ya, ini lingkarannya. Kalau kita perhatikan pusatnya ini, misalnya kita namakan A, B ya. Nah, kemudian di sini ada titik X1, Y1 di sini. Titik A, X1, Y1 gitu deh. X1, Y1. Maka jarak P ke titik A ini adalah dinamakan jari-jari, kan gitu ya. Maka supaya dapat persamaan lingkarannya kita harus mencari jari-jarinya dulu dong. Nah, jari-jarinya sama dengan akar dari misalkan X1 dikurang A kuadrat boleh, ditambah Y1 dikurang B kuadrat, ini boleh. Jadi kita dapatkan akarnya itu adalah X1. X1 itu 5. Dikurang A, A-nya 2. Y1 min 1. Dikurang B, B-nya 3 kuadrat. Oh, ternyata ini 3 kuadrat. Sedangkan ini min 4 kuadrat, maka jari-jarinya jelas 5 ya. Nah, kalau jari-jari lingkarannya 5, maka persamaan lingkaran ini bisa kita cari dengan rumus persamaan dasar lingkaran. Persamaan dasarnya itu kan begini. Nih. Jadi pusat lingkaran ada nih kan. Jadi persamaan dasarnya berarti X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat Y. Nah, ini dia. Jadi kan A dan B-nya ada tuh. Dia ada A-nya 2, sedangkan B-nya 3. Dikurang 3 kita kuadratkan sama dengan di sini berapa coba? 5 kuadrat. Ini kalau kita jabarkan X kuadrat dikurang 2 kali 2, 4X tambah 4. Ditambah Y kuadrat dikurang 6Y tambah 9. Sama dengan 25. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 6Y. Ini 13. 13 kurang 25 min 12 berarti. Jadi jawabannya adalah ini. C ya.
Oke, sekarang sebelum kita bahas yang nomor berikutnya ini ya, kita ke soal kalian dulu, kita tuntaskan dulu itu soal. Ya, dari teori yang tadi kita bahas soal ini. Nah, sekarang kan persamaan garis singgung nih untuk lingkaran ini gitu ya. Yang pertama sebetulnya harus diperiksa dulu apakah titik ini memang sih rata-rata kalau apalagi itu soal UTBK titiknya itu pasti pada lingkaran ya. Karena kalau tidak nanti caranya ya lumayan panjang gitu ya. Dengan waktu yang singkat tidak mungkin dong bisa dikerjakan kalau apa namanya soalnya panjang begitu. Jadi di sini min 2,3 kita substitusikan dulu ke sini sebenarnya. Ya, tapi kita hitung dengan cepat aja ya, min 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurang 2 kali min 2 ditambah 8 kali 3 kurang 41 sama dengan 0. Nah, jadi di sini 4 tambah 9 tambah 4 juga. Nah, di sini hasilnya adalah 13. 13. Waduh. Bahaya nih. Kita cek dulu ya. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Min 2 kali min 2, 4. 8 kali 3, 24. Dikurang 41. Di sini berapa ini? Oh, ini pas 0 ya. Karena ini adalah 24, 28 ditambah 13. Ya, ini 0. 0 sama dengan 0 benar. Jadi titik ini ada pada lingkaran. Titik ada pada lingkaran. Nah, kalau titik ada pada lingkaran, prinsipnya berarti menggunakan prinsip bagi adil ya. Di mana ini kita beri nama X1, Si2, min 2, dan Y1, Si3 gitu kan. Jadi tinggal kita tuliskan di sini soalnya misalnya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 8Y kurang 41 sama dengan 0, maka di sini ini jadi X1X, ini jadi Y1Y, kemudian ini menjadi 2 kali setengah X1 ditambah X, kemudian ditambah 8 kali setengah Y1 tambah Y dikurang 41 sama dengan 0. Nah, maka ini udah jadi persamaan garis singgungnya ya. Jadi X1 adalah minus 2. Berarti ini minus 2X ditambah 3Y. Ini jadi min 1 ya. Min 1 minus 2 ditambah X tambah 4 3 ditambah Y dikurang 41. Nah, kita sudah dapat di sini min 2X tambah 3Y tambah 2X ya. Waduh. Apa ini?
Bukan tambah 2X ya. Tambah 2. Ditambah 2 dikurang X maksudnya. Terus di sini tambah 12 tambah tambah 4Y dikurang 41. Nah, inilah persamaan garis singgungnya di titik min 2,3. Nah, kalau kita perhatikan di sini min 2X dikurang X itu min 3X ya. Min 3X. Kemudian Y-nya tambah 7Y. Nah, selanjutnya di sini 14 kurang 41 ya. Min 27 lah ya. Nah, seperti inilah menghitung persamaan garisnya ini ya. Di titik min 2,3 dan min 2,3 itu ada pada lingkarannya. Oke, itu nomor 2. Bagaimana adik-adik? Ada pertanyaan ini? Paham? Si Agnes Riberu ada pertanyaan ya? Paham, Kak. Oke. Amar ada pertanyaan? Paham. Oke ya. Akila? Paham, Kak. Oke ya. Baik. Oke, kalau bisa kita lanjut lagi kalau begitu. Next ya, adik-adik. Nih kita hapus 1, 2, 3. Oke, next. Nah, sini nomor 3. Salah satu persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X min 6Y min 10 sama dengan 0. Yang tegak lurus dengan garis ini. Nah, di sini kita punya garis X. X ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, gradiennya ini sendiri adalah min A per B ya, min 1 per 2. Min yang di depan X dibagi yang di depan Y, min setengah. Katakanlah ini sebagai gradien yang pertama, maka M1 ataupun M2 dikali M1 itu hasilnya min 1 kalau tegak lurus. Ya, jadi min 1 dong. Sehingga M2 yang akan kita cari itu min setengah dikali min 1. Min kali min positif ya. Berarti gradiennya itu 2. Nah, persamaan garis singgung lingkaran pada lingkaran ini dengan gradiennya 2. Nah, bisa kita cari dengan rumusnya ya, tapi di sini pusat dan jari-jarinya kita cari dulu. Di sini X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2 min 6 dikurang 10 berarti pusatnya adalah min A per 2, min B per 2, sedangkan A-nya adalah 2 berarti dia min 2 per 2, min 6 per 2. Jadi hasilnya sama dengan min 1 ya, min 1,3. Nah, ini adalah pusat A, B-nya gitu. Maka jari-jarinya dapat kita cari di sini. Jari-jari sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Jadi sama dengan akar dari min 1 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurang si C-nya min 10 ya. Nah, berarti R-nya sama dengan 1 tambah 9 tambah 10. Akar 20. Jadi jari-jari lingkarannya itu adalah akar 20. Maka persamaan garis singgungnya adalah rumusnya tadi kan. Ingat rumusnya adalah Y min B gitu ya. Gradien dalam hal ini ya gradien M2 itu nanti ya. X dikurang A
tambah kurang, jadi dia ada 2 ya. R akar dari M kuadrat ditambah 1. Jadi Y dikurang B, sedangkan B-nya 3, berarti Y kurang 3. Ditambah sama dengan M-nya adalah 2, berarti 2, X dikurang A-nya adalah min 1 ya, jadi tambah 1 begitu. Terus di sini tambah kurang, R-nya akar 20 dikali M-nya adalah 2 kuadrat tambah 1. Maka Y dikurang 3 sama dengan dikalikan ke dalam 2X ditambah 2. Dan ini akar 20, ini berarti jadi akar 20 ditambah akar 5. Ini akar 100 ya, akar 100 itu 10. Kemudian min 3-nya misalkan pindah ke sana ya, jadi 5 dong. Jadi Y sama dengan 2X tambah 5 tambah kurang, ini jadi akar 100. Akar 100 itu adalah 10. Maka di sini ada 2 persamaan garis singgung ya. Yang pertama misalnya kita ambil yang positif. Y1 misalnya berarti 2X ditambah 15 ya. Kemudian satu lagi Y2 sama dengan 2X dikurang 5. Nah, ini dua-duanya adalah persamaan garis singgungnya. Yang ada ternyata E. Harap saya mau bertanya. Ya, silakan. Rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min 1 itu kapan dipakai, Kak? Bukan di sini ya? Kalau itu untuk membuat persamaan garisnya ya, yang ini ya. Ini rumus garis ya. Ini rumus persamaan garis. Kalau ini dipakai di mana-mana sebenarnya deh ya. Setiap kita ketemu persamaan garis, diketahui titiknya X1, Y1 dan gradien, ini rumusnya gitu ya. Ini rumus umum ya deh. Cuman ini dipakai untuk kasus yang kalau titiknya itu di luar lingkaran gitu. Garis singgung titiknya di luar lingkaran. Oke. Ini rumus persamaan garis ya. Ini rumus dari SMP ya deh. Ini rumus kalau kalian belajar di apa namanya di TPS persamaan garis, nah ini diberikan ini ya. Oke. Jadi ini sebenarnya rumus umum Y min Y1 sama dengan M X min X1, jelas ya. Pakai rumus itu nggak bisa berarti, Kak ya? Nggak bisa karena ini persamaan garis, bukan persamaan garis singgung. Sedangkan yang ini rumus persamaan garis singgung gitu maksudnya ya. Beda kan? Ini persamaan garis singgung gitu. Ya. Sedangkan yang ini bukan persamaan garis singgung, tapi ini persamaan garis secara umum begitu. Paham ya? Paham, Kak. Terima kasih. Oke, Amar. Thank you. Sekarang kita lanjut ya. Waduh, agak ngebut ya dikit ya, supaya teorinya makin nancep gitu, makin banyak soal yang kebahas sama kita. Oke, kita hapus 1, 2, 3. Silakan di screenshot dulu. Udah ya. 1, 2, 3. Tutup. Nah, oke. Sekarang yang ini. Strip. Nah, misalkan titik A dan B berada pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X dikurang 2Y tambah K sama dengan 0. Ini lingkarannya ya. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X kurang 2Y ditambah K sama dengan 0 gitu. Sehingga garis singgung lingkaran di titik A dan B berpotongan di C 8,1 gitu.
Jika luas segi 4 yang melalui titik A, B, C dan pusat lingkaran ada 12, berapakah nilai dari K ini? Nah, di sini kan kita tahu pusatnya ini adalah min A per 2, min B per 2-nya kan sama dengan 3,1. Ini pusatnya nih. Terus ini kan AB ya, gitu ya. Ini A min 3, sedangkan B-nya 1 gitu. A-nya 3, maksudnya B-nya 1. Maka R-nya akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kan. Dalam hal ini C-nya nanti adalah K ini gitu. Maka artinya di sini gini. Nilai A-nya ada, nilai B-nya ada. Nilai R-nya kalau ada, berarti C-nya dapat. Kan logikanya begitu ya. Nah, permasalahannya sekarang bagaimana caranya kita dapat nilai R itu. Itu masalahnya. R-nya belum ketahuan nih. Oke, kalau kita bikin ilustrasinya ini kira-kira gini, ini ada lingkaran nih. Nah, kemudian ada garis singgung gitu. Ada garis singgung, misalkan dari sini ke sini, terus dari sini ke sini gitu. Oh my god. Ya sudah lah ya, begini ya garis singgungnya. Nah, gitu. Ini garis singgung. Nah, mereka berpotongan di sini, di titik ini gitu. Oh, malah merah pula. Nah, di sini dinamakan titiknya C gitu. 8,1 gitu kan. Nah, kalau pusat lingkarannya kita bikin di sini P ya. Nah, P-nya itu sudah ada ya. Titik P-nya ini kan ada nih. 3,1 kan dia. 3,1 gitu ya. Nah, kalau kita bikin ke sini garis singgungnya, di sini kan ini tarik sini ya. Nah, begini kan. Terus tarik sana juga. Nah, itu. Terus ini juga bisa ditarik juga sini, hubungkan gitu kan. Seperti itu. Nah, terus ini dikasih nama gitu. Dikasih nama dengan nama titik, misalkan yang ini sebagai A. Titik ini sebagai A. Ini titik P ya, pusat. Dan titik ini juga sebagai B, katanya AB kan gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi dikatakan bahwa luas segi 4 yang melalui CPB ini, CPB ini 12. Berarti ini semua 12 gitu. Kalau satu ini doang berarti 6 dong. Kan gitu kan. Ini juga 6 ya. Satu segitiga ini 6 kan, begitu kira-kira ya. Nah, kemudian jarak ini ke sini bisa dihitung ya. Jarak PC itu bisa dihitung pakai jarak antara dua titik ya, yaitu titik 3,1 jaraknya ke 8,1. Ini karena sama mendatar ini ya. 3,1 8,1 kan datar ya, berarti jaraknya cukup 8 kurang 3. Maka 5 gitu kan. Jadi panjang PC ini 5. 5 ya panjang PC gitu. Terus ini adalah jari-jarinya ini gitu kan. Iya kan? Jari-jarinya. Nah, terus yang ini nih nggak ketahuan. Nah, ini kalau nggak ketahuan ini kita sebut sebagai Z nih. Nah, gitu. Nah, Z nggak ketahuan, jari-jari udah ketahuan ya. Di mana hubungan antara jari-jari R kuadrat ditambah Z kuadrat, pastinya kan segitiga siku-siku nih. Maka dia akan sama dengan 5 kuadrat gitu. Jadi R kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 25. Ini sebuah persamaan yang kita tahu gitu. Kemudian kita tahu luas lingkaran luas segitiga ini 12. Bahwa R dikali Z kan alas kali tinggi. Dibagi 2 itu adalah 6 kan. Jadi R dikali Z itu berarti sebenarnya adalah 12. Berarti Z itu 12 dibagi R. Nah, ini yang kedua. Maka dengan mensubstitusikan nilai Z-nya ke sini, kita dapat persamaan dalam R ya. Jadi R kuadrat ditambah
Ini berarti 12 dibagi R dikuadratkan sama dengan 25, kan gitu kan. Kemudian ini berarti R kuadrat ditambah ini 144 dibagi R kuadrat sama dengan 25. Nah, ini jadi persamaan apa namanya? Persamaan kuadrat sebenarnya sih ya. Kalau kita misalkan R kuadrat itu sebagai P, maka ini sebenarnya P ditambah 144 dibagi P gitu, sama dengan 25. Kalau kita kali P semua, jadinya P kuadrat tambah 144 sama dengan 25P. Jadi P kuadrat dikurang 25P tambah 144, itu adalah sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini bisa kita faktorkan ya. Oke, bisa kita faktorkan. P dikurang 9 dikali P dikurang 16 ya. Itu sama dengan 0. Berarti P-nya 9. Atau kalau enggak P-nya 16. Nah, kalau P-nya 9 kan berarti R kuadrat 9. Karena R jari-jari pastinya 3 ya, nggak mungkin min 3 ya. Kemudian R kuadrat 16, berarti R 4. Nah, jadi jari-jarinya bisa 3, bisa 4 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau jari-jarinya 4, maka Z-nya jadi 3 loh ya, berdasarkan hubungan ini. Nah, jadi jari-jarinya 4, tidak mungkin jari-jari itu apa namanya lebih lebih panjang daripada garis singgung ini kan gitu ya. Jadi si R-nya itu yang kita pakai adalah yang 3 gitu ya, supaya dia lebih besar dari Z. Kalau R-nya 3, Z-nya 4. Kalau Z-nya 3, R-nya yang 4 kan gitu ya. Jadi si Z-nya pasti lebih besar. Maka yang dipakai adalah yang ini. Sedangkan yang ini tidak memenuhi gitu ya. Jadi R-nya 3 kalau begitu. Ya, kita dapatkan jari-jari lingkaran ini 3. Maka dari situ kita dapatkanlah ini 3 sama dengan akar dari 3 kuadrat ya ini, ditambah 1 kuadrat dikurang C. C-nya sendiri adalah K itu. Nah, ini akar ya. Nah, gitu. Maka ini kita kuadratkan juga kedua ruas ya. Jadi 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 1 kuadrat dikurang K. Dari sini dapat K-nya 1 ya. Jadi nilai K-nya 1. Ya, tolong adik-adik pahami ini soal ini ya. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanya. Paham ya? Oke, silakan di screenshot. Sudah di screenshot ya. Sekarang kita ke nomor 5. Kita hapus. Nah, nomor 5 di sini persamaan tali busur. Persamaan tali busur ini sebetulnya maksudnya begini ya. Jadi tali busur itu kalau lingkarannya seperti ini. Ini ada satu lingkaran, terus ada satu lagi lingkaran begini. Nah, mereka berpotongan. Maka yang ini menjadi persamaan tali busur tuh. Ini nih. Ini kalau ini dihubungkan. Nah, ini. Ya. Ya udahlah ya kayak gitu. Nih. Ini titik potong kedua lingkaran di sini, maka ini tali busurnya itu gitu. Ya, persamaan tali busur ya. Nah, cara mendapatkannya itu adalah sebetulnya sangat mudah, cuman sengaja
Saya taruh di sini supaya jangan-jangan nanti nggak pernah dengar, jadi repot kan. Jadi kalau misalkan ini lingkaran berpotongan di A dan di B, maka ini adalah tali busurnya. Jadi untuk mencari titik potong kedua lingkaran, harus dicari persamaan tali busur dulu. Kemudian persamaan tali busur itu disubstitusikan ke lingkarannya, barulah didapatkan titik potong kedua lingkaran itu. Itu gunanya tali busur ini ya. Jadi kalau persamaan tali busur kita nggak tahu, kita nggak bisa nyari titik potongnya. Cara mencarinya sendiri sangat mudah. Cukup kedua lingkaran itu dieliminasi gitu. Jadi di sini lingkaran pertama x kuadrat ya dikurang 6x ditambah 9 ditambah y kuadrat sama dengan 16. Ini kebetulan mirip-mirip ya. Kemudian di sini x kuadrat, terus di sini ditambah y kuadrat dikurang 6y tambah 9 sama dengan 16 juga gitu. Nah ini kita eliminasi, kurangkan ya. Jadi kalau kita eliminasi ini habis juga ini. Ini habis, kemudian 9 juga habis, y kuadrat juga habis ya. Jadi yang tersisa min 6x ditambah 6y sama dengan 0. Jadi 6y sama dengan 6x, jadi y-nya sama dengan x. Inilah persamaan tali busurnya, begitu. Nah, kalau misalkan kita mencari titik potong kedua lingkaran ini, maka y sama dengan x kita substitusikan ke salah satu lingkarannya. Kemana saja boleh, ke sini misalnya. Ini kita iseng-iseng nih ya, mencari titik potongnya. Jadi kan y sama dengan x, berarti y bisa diganti menjadi x. Kalau begitu di sini x minus 3 kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan 16 gitu. Nah ini kalau kita jabarkan bisa. Ini menjadi x kuadrat dikurang 6x tambah 9 sama dengan 16. Jadi sini 2x kuadrat dikurang 6x, terus di sini 9 dikurang 16 ya. Minus 7 dong. Nah, kayak gini. Maka mencari x-nya ya bisa nggak difaktorkan? Min 14. Nggak bisa ya. Nah, nggak bisa, kebetulan nggak bisa. Ya, kalau nggak bisa ya rumus ABC lah ya. Ini diskriminannya sendiri berapa coba? 36 B kuadrat ya. Dikurang B kuadrat min 4A. C, buset, lumayan gede. 36 ditambah 8 kali 7. 56. Wow. 102 kah? 100. Nyampe 102 ya. 92 doang. 92 ya. Kebetulan di sini ya X-nya bukan bulat ya. Memang titik potongnya itu nggak harus bulat. Namanya juga titik pada lingkaran ya, bisa ngaco ya titiknya. Jadi X-nya di situ ya X12 rumus kecap ya. Min B berarti kan 6 tambah kurang akar D ini. Akar 92 dibagi 4. Nah, ya seginilah ya kalau kita hitung X-nya. Kalau X-nya segitu, Y-nya juga segitu. Kan Y sama dengan X ya. Jadi titik potong kedua lingkaran itu ya 6 ditambah akar 92 per 4, 6 ditambah akar 92 per 4 gitu ya. Yang satunya lagi 6 dikurang akar 92 per 4, 6 dikurang akar 92 per 4 kayak gitu. Itu sebagai contoh aja ya. Oke, buat adik-adik kita sudah selesai membahas soal-soal ini. Ya, waktunya pun habis ya. Mengulang lingkaran yang panjang memang ya. Jadi sebenarnya kita
pengen ngebahas-bahas ini lagi ya, tambahan-tambahan soal, tapi udah nggak sempat waktu. Coba kalian screenshot ini, kalian kerjakan buat latihan kalau ada waktu ya di rumah. Ini nomor 5 sama nomor 78 udah. Harusnya kita bahas sih, cuman nggak sempat lagi. Ini kedudukan lingkaran nih 78 ya. Ya buat iseng-iseng aja. Diketahui dua buah lingkaran gitu ya. Kedudukannya gimana? Apakah berpotongan di 2 titik, tidak berpotongan gitu. Terus nomor 5 ya persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Nomor 3 masalah kedudukan titik ya. Kayak gitu. 1, 2 tadi udah kita bahas. Oke. Ya, mohon maaf ya jika ada kekurangan. Sampai di sini saja yang bisa kakak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Kak, makasih Kak. banyak Kak. Sama-sama ya. Jangan lupa diulang-ulang ya, Dek. Ini soal yang tadi dikerjakan kalau ada waktu.